Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Nah, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar apabila menunjukkan perubahan pada perilaku dirinya. Lalu selanjutnya di sini ada kognitif. Kognitif sendiri adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, proses kognitif ini berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau yang disebut dengan intelijensi, yang menandai seseorang dengan berbagai minat terutama ditunjukkan kepada ide-ide dan dalam keadaan belajarnya. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Nah, model belajar kognitif ini mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajarannya. Lalu, pembelajaran atau belajar juga merupakan suatu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Nah, di dalam teori kognitif ini juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan konteks situasi tersebut. Lalu ada juga pemisahan-pemisahan atau pembagi-bagian atau dari situasi dari materi pembelajaran menjadi komponen-komponen yang lebih kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah. Nah, dari kegiatan yang terpisah-pisah ini akan kehilangan maknanya tersebut. Dari teori ini berpandangan juga bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan yang lainnya. Di dalam proses belajar dari kognitif ini terjadi antara lain mencangkup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan sudah terbentuk di dalam pembelajaran atau pikiran seseorang yang berdasarkan pemahaman dan pengalaman pada sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Dehusna. Apa yang Dehusna ketahui tentang perkalian? Perkalian ialah dua bilangan yang dikalikan. Nah, dari jawaban Dehusna itu kurang lengkap. Jadi, perkalian ini adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Jadi, sederhananya perkalian itu penjumlahan bilangan yang satu dengan yang lainnya secara berulang. Di sini, ibu atau kakak akan memberikan soal. Nanti Dehusna jawab ya. Ya, Bu. Nah, menurut Dehusna berapa jawabannya? Oke, Bu. Ini, Bu. Kenapa bisa seperti ini? Karena 1 dikali 1 sama dengan 1. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi, persepsi dari Dehusna ini adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Iya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, yang benar itu seperti ini ya. 14 dikali 14, caranya seperti ini. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita tulis 6, simpen 1. Lalu 1 dikali 4 berapa? 4 tambah 1 5. berarti 5. Ditulis di sini. Dikerjakan di belakang dulu ya. Ini urutannya. 1 dikali 4 berapa? 4. 1 dikali 1 berapa? 1. 1.
ini ditambah. Nah, tadi seperti tadi perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Nah, ini dijumlah ini jadi ini turun ke bawah jadi berapa? 6, 6, pinter. Ini 9, ya pinter. Berapa? 1. Nah, jawaban yang benar adalah 196 ya Dewusna. Ibu. Kasih ya, Bu. Iya. Nah, teman-teman bisa dilihat dari video sebelumnya bahwa penerapan teori kognitif ini adalah pengajar menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didiknya serta memberikan ruang bagi mereka untuk saling berpikir di kemampuan mereka masing-masing. Jadi dari tujuan kognitif ini adalah pengajar atau guru memberikan pengarahan atau solusi dari teknik dari menjawab soal tadi yang matematika itu menjawab dengan teknik dan cara yang benar supaya tidak ada perselisih paham antara guru dengan siswanya tersebut.